Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor nih. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Vixion nih. Ini Vixion tahun berapa ya? Vixion yang new NPL. Udah diperpanjang ya. 2017. Vixion 2017 ya, tak perasaan Vixion ini mah 2014 2015 ya. Tapi 2017 di STNK-nya. Oh, ini 2017 berarti keluaran yang generasi Vixion produksi 2014. Keluaran yang terakhir mungkin kalau nggak salah. Karena untuk Vixion generasi-generasinya saya kurang paham, taunya Vixion yang all. Oke. Terus generasi yang selanjutnya Vixion masih yang all tapi lampunya udah yang hampir mirip kayak gini. Yang pertama kan generasi pertama Vixion itu yang lampunya bulat kalau nggak salah. Terus yang selanjutnya yang kedua lampunya tuh di zoom coba tuh Vixion yang model kayak gitu. Vixion yang model kayak gitu tuh dia ada dua generasi. Pertama yang lampunya yang bulat, terus yang kedua lampunya yang modelnya udah runcing kayak gini. Asroda habis yang runcing kayak gini, tapi ini runcing banget generasi yang selanjutnya. Nah, setelah Vixion yang all yang lampunya yang hampir mirip kayak gini, ya, disambung dengan Vixion yang keluaran 2014-an ya, yang mirip kayak gini, lampunya mirip persis kayak gini. Terus selanjutnya Vixion setelah lampunya yang kayak Vixion yang kayak gini nih, keluarannya lampu kayak gini, modelnya ada dua. Vixion 2014, terus 2017, 2018-an ini yang mesin di bagian sininya warnanya udah warna gold. Kalau generasi sebelumnya warnanya warna putih kalau nggak salah, abu-abu, bukan putih, abu-abu. Nah, untuk selanjutnya Vixion yang terakhir yang new. Nah, ini pengais bungsu, tapi nggak tahu nih masih keluar lagi apa enggak Vixion yang selanjutnya. Nah, sekarang ini langsung aja ke permasalahan ya teman-teman ya. Ini permasalahannya kita juga belum pernah selama ngebengkel, ini belum pernah menjumpai masalah seperti ini gitu. Masalahnya cukup aneh. Nah, anehnya kayak gimana sih nih? Nih. Ini kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Sekilas dia normal. Nah, normal ya. Speedometer di sini normal, jarum normal, terus indikator di sini semua normal. Nah, ini keanehannya di mana? Ini saat kendaraan ini dikendarai, ya, agak panas sedikit, lampu di bagian sini ngaco semua, lampu indikator nyala semua di sini. Lampu injeksi nyala, lampu sen nyala, lampu bendera overheat nyala, lampu check engine nyala, lampu tembak pun nyala. Nah, setelah kondisi ini nyala, tuh kan, tuh tiba-tiba dia nyala, no. Ntar dulu, tuh. Apa Pak Bos? Ganteng. Rantai. Kelek, wah laju kosong. 428 kosong. Ayeuna saset galain KLX. Boga CB 150 saset tapi. Saset duka tanya. Bari lagi heman jeung gir-gir nanti kepake. Habis Pak Bos. Habis. Biasanya mah aya anu kuning teh nya. Kosong. Oke, ini kita lanjut nih tuh. Kadang-kadang kayak gini tuh. Dia nyalain lama kontak aja, dia kadang nyala, kadang normal, kadang nyala, kadang kayak gini. Nah, ketika dikendarai dia hidup normal. Nah, ketika dikendarai dia kendaraannya tiba-tiba lampu di sini mati nih. Nih, lampu indikator di bagian sini mati. Terus yang nyala net lampu tembak. Lampu tembak yang nyala. Nah, ketika saat dikendarai menurut info dari yang punya, nah, lama-kelamaan setelah speedometer dia mati, tapi motor masih bisa nyala. Belum ada masalah, belum ada berebet dan sebagainya. Nah, ketika suhu lebih panas lagi,
tiba-tiba mati. Semuanya total mati, motornya mogok. Di double starter pun susah gitu. Di double starter pun susah. Terus dia coba double starter terus di engkol nggak mau hidup. Nah, lampu indikator di sini nyala lagi, berantakan lagi begitu. Nah, setelah kondisi mesinnya didiamkan, didinginkan beberapa menit, itu dia normal kembali. Nah, setelah normal itu nggak lama, saat dikendari kumat lagi, dan seterusnya secara kontinu terus-menerus seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, kita selama ngebengkel belum pernah menjumpai untuk motor Pixen kasus seperti itu gitu. Kalau misalkan lampu indikator suka mati blank, tiba-tiba nyala, blank, tiba-tiba nyala, itu udah sering. Masalahnya di bagian rumah sikring. Sikringnya dia udah berjamur sehingga kadang connect dan kadang tidak begitu. Nah, kalau ini saya belum pernah menjumpai. Coba aja kita lebih detail lagi masalahnya seperti apa, kita nyalakan. Tuh. Nah, netral nyala, hidupin. Hidup. Tuh. 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 Kadang normal. Tuh, kadang normal. Ini masih normal nih, coba. Tuh. Matikan dulu, nyalakan lagi, masih normal. Tenang, cari dulu kita dampaknya nih, dampaknya kerusakannya seperti apa, terus nanti yang rusak apa gitu, penyebabnya apa. Oh, lihat ya, kadang nyala, tuh kadang nyala. Lampu check engine, lampu overheat dia nyala. Tuh, tuh. Terus menurut info dari yang punya, setelah dia nyalanya berantakan, tiba-tiba speedometer ini mati. Nih, indikator di bagian sini mati, terus nyala lampu sen dan lampu tembak yang nyala. Tapi masih normal. Nanti kalau udah panas banget, dalam artian masih normal, belum mogok motornya gitu, belum mati mesinnya. Nanti setelah panas banget, barulah di sini berantak. Nah, kayak gini tuh. Deketan rada tuh. Oh, oh. Kayak tadi, lampu sen terus lampu tembak dia nyala. Nah, gini tuh, kedip-kedip. Ini mati, jarumnya pun mati, tapi motor masih hidup. Tuh, mesin masih hidup. Tuh. Ini kalau lama-kelamaan dipakai terus, mesin sampai panas. Nah, nanti dia mogok nih, di engkol nggak bisa, double starter nggak bisa, tapi tegangan baterai masih bagus. Kebuktiannya saat diklakson
dia kencang saat kondisi mogok tersebut. Tuh. Dari kontak ini bukan, oh. Ini gerak-gerak pun tetap sama. Tuh. Yang nyala lampu tembak sama sen. Pedometer mati, jarumnya pun mati, tapi mesin masih hidup. Kira-kira apalagi nih? Setelah kita gas-gas, yang timbul mati. Menurut info dari yang punya sih mesinnya mati katanya kalau udah panas terus. Jadi ya, untuk mencari permasalahan itu, menganalisis suatu permasalahan itu susah, oke? Okay? Untuk menganalisis di sektor mana terjadinya kerusakan itu susah. Ini kita perjelas dulu kronologi efek bermasalahnya ini seperti apa gitu. Nanti barulah kita mencari permasalahannya gitu. Kira-kira permasalahan di bagian mana? Ini sebagai buat pengalaman bagi teman-teman yang belum pernah juga menjumpai masalah seperti ini, kita cari sampai tuntas nih kira-kira masalah di bagian mana. Jadi kita perjelas dampaknya dulu teman-teman. Gampang untuk mencari permasalahan, kita perjelas dampaknya dulu. Untuk permasalahan nanti kita cari bareng-bareng. Ini masih tetap sama kayak gini itu. Speedometer dia mati, jarumnya mati, yang nyala lampu tembak sama lampu sen. Ini lagi kita tunggu matinya seperti apa nih matinya. Mending kita bawa jalan. Odd asasis ada 25 asasis. Iya. Kelarna 20-an hiji. Ayo tol, naik tol. Ya, kita perjelas lagi, biarin mogok juga. Pelan-pelan. Enggak step nangis Chan. Karena speedometer pakai dia ya. Fokus ke speedometer. Tadi itu fokus ke speedometer. Ini kita bawa. Tuh. Jarum speedometer dia nggak nyala, indikator speedometer nggak nyala, yang nyala tuh lampu tembak sama lampu sen. Nah kalau menurut info dari yang punya ini saat dikendari terus kayak gini, ini lama-kelamaan mesinnya mati katanya. Di engkol nggak bisa, nggak hidup, di double starter nggak bisa, tapi klakson dia tetap kenceng, klakson tetap kenceng ngomongnya. Nah untuk memperbaiki motor kayak gini nih, ini lumayan susah juga kalau belum pernah mengalami masalah seperti ini guys. Jadi memperbaiki kendaraan yang belum pernah kita menjumpai masalah tersebut,
itu akan lumayan kesulitan untuk memperbaikinya gitu. Lumayan. Ini belum mati nih tuh. Sejauh mana nih coba? Tuh, cuman dia lampunya berkedip-kedip, lampu tembak sama lampu sen dia berkedip. Nah, kita nyalakan sen dia nggak nyala bos. Tuh, lampu sen nggak nyala lampu sen. Lampu sen nyala, tetap nyala. Tapi anehnya kenapa lampu tembak dengan lampu sen yang nyala gitu. Speedometer dia mati. Itu ada apa ini gerangan motor ini? Nah, ini kita sambil ngebuburit, yang ngebuburitnya terlalu tampil nih. Santai baik guys, tenang. Sampai mana nih kira-kira? Sampai mana kira-kira nih? Mogok matinya nih. Ini udah lumayan perjalanan 1 kiloan kurang lebih. 1 kilo itu. 1 kilo itu kan 1000 meter. Mana? Oh iya. Ini masih belum mogok di bagian mesin. Belum mati. Ini kebuktiannya masih bisa kita kendarai. Bola goyang-goyang tuh kameranya. Ini lumayan udah jauh nih, 1 kilo lebih ya tuh ya. Ada 1 kilo lebih nih. Tapi masih belum mogok. Nah, no. Dia timbul nyala lagi no. Lampu speedometer dia nyala. Tuh. Lampu speedometer dia nyala, kecepatan jarumnya dia nyala. Tuh. Normal kembali no. Nah, kumat lagi, mati lagi no. Kan itu tuh. Tuh. Nah, kumat lagi mati. Tuh. Tuh. Tapi ini nggak mati-mati ya guys ya, nih. Tuh. Tuh. Tuh, masih tetap kembali ke posisi yang error. Nah, ini kenapa kita nggak langsung perbaiki? Nah, ini menurut dari yang info dari yang punya, ini masih ada kejadian yang aneh sesudah lampunya dia mati kayak gini, terus lampu ini nyala, ya ada kejadian yang aneh lagi. Ada sesuatu kejadian yang aneh lagi, ngomongnya mogok saat dikendarai, terus diengkol, diapa-apain nggak hidup. Nah, ini kita pengen buktikan apakah benar kejadiannya seperti itu gitu. Ini sebagai nantinya kalau ketemu permasalahannya, kecil maupun besar permasalahannya, ini nanti akan jadi pelajaran bagi kita semua. Toh kita juga di sini belum pernah menjumpai masalah seperti ini. Nanti kalau ketemu penyakit masalahnya, ya, ini akan menjadi ilmu yang
yang harus ditanamkan ke pikiran kita supaya dikala kita mencari permasalahan seperti ini gitu ya, kita akan tidak perlu lama-lama untuk mengetes test drive dan untuk mencari permasalahan, langsung ke intinya aja gitu. Kalau udah tahu pusat permasalahannya gitu. Kalau kita kan di sini belum tahu nih pusat permasalahannya kira-kira di bagian mana, sehingga kita harus coba test drive dulu kondisi trouble-troublenya itu di step by step gitu, dari awal sampai akhir trouble-nya apa aja gitu, begitu supaya jelas nanti trouble-nya step by step gitu. Dan juga nanti untuk user atau pemilik kendaraan motor fiction yang modelan yang kayak gini, kalau terjadi masalah seperti ini bisa menjadi tolak ukur atau pengalaman, okay? Pengalaman yang sangat berharga ketika motor Anda menjumpai masalah seperti ini. Nanti langkah-langkahnya apa yang mesti harus diperbaiki kan gitu. Nah gitu, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh orang awam, mudah-mudahan bisa dipahami oleh owner pemilik motor tanpa harus pergi ke bengkel gitu. Sekalipun ini sulit ya, mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh semua bengkel pemula yang masih ilmunya belum begitu mendalami tentang masalah seperti ini. Contohnya seperti saya pribadi ini menjadi pengalaman berharga bagi saya ya teman-teman. Ya, ini terlalu jauh, tapi belum ada step yang terakhir. Trouble menurut info dari yang punya, pengakuan dari yang punya, ngomongnya dia mati nih, setelah dibawa panas ngomongnya mati, tapi ini belum mati. Nah kita balik lagi, ini udah cukup jauh nih, ini hampir 3 kiloan tuh ya, hampir 3 kiloan. Kita balik lagi berarti 6 kilo perjalanan bolak balik PP. Nah kita belok. Kita pelan. Tuh. Pelan guys. Coba kita cek ke sini tuh gambar. Ke mobil bensin tuh. Kalau enggak ke sini nih, SDN Sukamana tuh. Ya. Nanti setelah kita perbaiki, nanti kita coba lagi nyampe ke sini, bolak-balik. Masih trouble apa enggak gitu. Tuh, ada yang normal lagi, speedometer dia nyala lagi, cuma lampu. Nah, tuh. Perhatikan. Dia normal lagi tuh. Ada tuh. Tuh, dia normal lagi, guys, no. Layaknya nggak ada masalah lagi loh. Tuh. Ini durasinya mungkin agak lama ya, teman-teman jangan pikirkan durasi. Ya, kalau channel untuk berbagi ilmu edukasi itu jangan pikirkan durasi panjang dan tidaknya. Yang penting apa yang kita dapat dari video tersebut gitu. Jangan pikirkan panjang pendeknya durasi. Yang terpentingnya itu ilmu yang tersampaikan, ilmu yang bisa dipahami bagi sesama yang membutuhkan. Begitu guys. Itu normal kembali loh. Layaknya nggak ada masalah loh. Tuh. Kan aneh guys nih. Tuh. Sarapnya banyak tuh. Ini layaknya normal, layaknya nggak ada masalah guys no. Tuh. Ada tuh. Layaknya nggak ada masalah.
naiknya nggak ada masalah guys. Tuh. Normal kembali. Normal kembali. Tapi menurut info dari yang punya, katanya setelah mengalami masalah seperti tadi, lampu ini mati, lampu tembak dan lampu sen yang nyala, itu nanti kalau dipaksa terus mesinnya mati, di double starter nggak bisa, di engkol nggak bisa, full pump ngomongnya di dalam tangki dia nggak dengung katanya. Pas didengerin di kontak-kontak nggak dengung di bagian tangki. Tapi saat kita coba dia normal, cuman ada kendala tadi speedometer mati sama lampu sen dan lampu tembak dia nyala. Tapi mesin belum mengalami step yang terakhir. Menurut info dari yang punya dia mati gitu mesinnya, nggak bisa hidup, nggak bisa dinyalain, di engkol dia apa-apain nggak bisa, di starter nggak bisa. Lumayan nih, masih agak jauh nih. Ini masih belum. Tuh masih tetap, malah dia normal, makin panas malah normal. Tidak sesuai daripada pengakuan yang punya, katanya semakin panas dia semakin error, semakin mati, nggak bisa hidup step terakhir. Di double starter di engkol nggak hidup, tapi ini semakin di bawah panas ini malah semakin normal. Tuh, malah dia normal guys, no. Tuh, malah layaknya normal, nggak ada masalah. Aneh nih motor. Tuh, aman, normal. Tuh. Tuh, nggak ada masalah. Oh, hujan tuh pai-pai. Contoh. Nih, coba perjalanan jauh ini nggak mati-mati guys nih tuh.
Malah normal. Iya. Tuh. Jajal kurang sampai ke mana tadi? Sampai ke Cirahabnya, Cibetusnya. Sampai ke Cibetus. Tuh. Ini yang punyanya guys nih. Tuh normal tuh. Iya, iya, itu ngacak-ngacak. Aneh. Cuman tadi doang sebelum normal kayak gitu, jarum nanti nyala, lampu paeh ya. Anu nyala sen jeung lampu tembak, melotot bae. Tapi pas dipakai-pakai urung sorangan deh. Itu parem. Oh, bahan aneh. Hidup normal. Engine stop. Waktu mau udah setengah jam ini. Gini-gini aja juga. Tapi telat respon ya, dong. Nah, pulpa mudah dengung, tapi ini telat nyala. Oke, coba kita buka aja bodinya, coba dulu. Kita buka bodinya, siapa tuh ada yang aneh. Ini sambil perbaiki lampu belakang ya. Ya, lampu belakangnya putus. Lampu belakangnya putus guys. Tapi ngelihat kabel ecu ini udah di lakban tuh. Oh. Ini lampu belakang putus. Oh, kuberit. Pernah kuberit. Tapi buncan iya. Encan sobek. Oh, ini bekas, menurut info dari yang punya, bekas digigit tikus. Terus ini udah pada sobek. Tapi ini dilakban makanya gitu. Lampu belakangnya udah menggunakan yang LED guys nih. Coba kita kontak. Apakah benar-benar mati nih lampunya? Tenang. Untuk masalah utama belum ketemu. Kita lampunya dulu kita perbaiki. Nah, ini putus ya. Tuh. Nyala cuma satu doang. Tuh. Sini kan LED-nya banyak. Tuh, mati lagi guys, noh. Nah, nyala noh. Cuman satu doang kayak gini. Ini ganti pakai bohlam biasa aja ya. Ganti pakai bohlam biasa. Ini yang jelly.
Waduh, lampu depannya, lampu belakangnya habis. Habis, bos. Tinggal lampu depan semua. Bohlam stopnya habis. Bohlamnya habis, guys. Nah, sekarang bohlam ini habis. Ya, bohlamnya habis. Gampang untuk masalah pergantian bohlam. Bohlam dia nanti kita carikan. Kita cari dulu masalah utama nih, guys nih. Takut ada kabel yang putus doang nih. Buka B-nya. Ini takut satu kabel aja di bagian kabel ecu dia ada yang terputus. Itu akan mengalami masalah, teman-teman. Susah, guys. Digunting aja nih. Tuh. Satu kabel. Banyak yang lecet-lecet nih. Ya. Si mana terjalaan? Ada satu kabel aja ini nih. Ini yang bekasnya putus. Tuh kabel biru.
Coba kabel biru ini dilepas. Baru biru dilepas, lampu cek engine yang nyala guys. No, coba hidupin. Tapi masih tetap hidup. Kalau lampu kabel biru ini yang dilepas, dia selalu melotot guys nih. Gua sambung kembali, mati ya. Berarti bukan dari kabel biru ini. Oh, di meta on. Tuh. Wih, kamu pe. Hah? Soli. Siap. Hah? Udah ada nih. Ntar ya. Minggir aja mobilnya dulu. Mau di... Hah? Iya, ngadep sono. Mau dikuras kan? Kita scan ya guys ya. No. Tuh. Ini saat kita cabut soket di bagian sini. Ini persis masalahnya seperti tadi, no. Timbul masalahnya seperti tadi. Tuh. Tuh, mati. Kita cabut ini. Nyala. Tarbi ya. Ini kita scan nih.
Kita baca data kerusakannya dulu. Apakah kebaca oleh scanner? Yamaha. Otomatis. Engine. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak. Nah, masuk ke membaca kode kerusakan dulu. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak. Tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Tidak terdapat. Terus masuk ke diagnosa analisis. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak. Nah, tuh. 14 sampai 20, 17 masih normal, bukan gas TPS. Tekanan udara masuk 99,3 normal. Temperatur udara masuk 44 derajat Celcius. Cairan pendingin 88 derajat. Kecepatan roda belakang depan 0. Sensor kemiringan 0,59 normal. Tekanan baterai normal. Tampilan kode kerusakan 0. Di sini nggak ada kebaca. Cuman sejarah kerusakan dia banyak. Nih tuh. (13), (15), (22), (30), (46), (96). Tuh, itu 13, 1, 15, 2, 22, 30, 46, 96. Jadi ada 6 riwayat kerusakan yang kebaca. 13 kedipan, 46 kedipan tuh. Ini kebacanya 96, 13 kedipan, 15 kedipan, 22 kedipan, 30 kedipan, 46 kedipan. Ini ada beberapa histori kerusakan yang sebelumnya terjadi, jadi kesimpan. Tapi untuk data kerusakan sekarang nggak ada. Enter. Kerusakan pada sistem ISC 61. Lihat dulu. Nih. Kita baca satu-satu ya. Alhamdulillah, amin. Dari 13 dulu. Tar, pas ke 13. 13. Nah. Putus konsletnya sensor tekanan udara masuk. Jadi tekanan udara masuk dia ada yang terputus di bagian throttle body. 13. Tuh. Kedip 13 di bagian lampu cek engine. Ini ada yang putus atau konslet di bagian sensor tekanan udara masuk. Jadi bisa jadi sensornya, bisa jadi kabelnya gitu. Terus yang 15, tar dulu, balik lagi. (13) udah, 4, sekarang nah 15. Nah, pernah ada riwayat bukaan gas atau TPS tidak berfungsi. Jadi TPS-nya nggak berfungsi. Tuh. Ini 15 kedipan. And kembali lagi 30 kedipan. Ini kesalahan pada sensor kemiringan. Kondisi motor rubuh. Pernah motor ini roboh. Jadi sensor kemiringannya kebaca oleh ECU. Bahwasanya bermasalah sensor kemiringan tidak pada sesuai pada pas kemiringannya. Mana sensor kemiringan? Nih. Ini namanya sensor kemiringan. Mana tuh? Bukan. Ya ini kalau nggak salah. Sensor kemiringan kalau miring aja dia. Oh iya ini. Sensor kemiringan kalau misalkan dia tidak pada posisinya, mesin tidak akan hidup. Pengapian tidak akan keluar. Motor roboh dalam kunci kontak on, terus dibangunkan lagi tanpa di-off-kan kunci kontak, langsung starter, dia nggak bakalan hidup.
Ini kalau sensor kemiringannya dia tidak sesuai derajatnya. Nah, ini ada riwayat sebelumnya 30 ke depan. Kembali lagi 46. 46 di sini kiprok atau spool ke sistem injeksi tidak normal. Jadi pengisian 46 ini pengisian ke bagian baterai. Mungkin sebelumnya ada masalah di bagian pengisiannya. Karena ini riwayat aja ya guys ya. Nih. Bukan deteksi kerusakan pada saat ini gitu, bukan riwayat. 96 satu lagi. 96 ini kerusakan pada sistem ISC. Mungkin sebelumnya pernah disetting-setting ISC atau gimana. Nah, sekarang kita hapus. Udah sampai 96 doang. Kita hapus. Penghapusan secara kerusakan kita hapus. Nah, 0 ya. Udah 0, nggak ada. Nanti ini timbul lagi apa tidak? Tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Kita hidupkan dulu. Ininya lepas guys nih. Nih, ini kita hapus 13, 15, 13 hapus ya, karena tadi ini lepas di bagian sini, mungkin kebaca ya, kebaca kerusakan sebelumnya. 13 sensor tekanan udara, 15 bukaan TPS tidak normal, 13, 15 doang, 13, 15, 13, 15 tuh. Berarti ini kabel ini yang menuju ke kabel biru ini menuju ke TPS. Ke TPS dan sensor tekanan udara masuk. Kita hapus. Kita hapus. Udah ya. Ini kita hapus semua. Udah 0. Nah, sekarang kita hidupkan ke mode standar aja dulu. Kita hidupkan. Nanti kalau timbul lagi nih kode kerusakannya, berarti di sektor itu yang bermasalah. Oke, kalau timbul lagi berarti di sektor tersebut bermasalah. Betul. Kita baca. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan. Langsung ke sejarah kerusakan, nggak ada, 0. Sejarah kerusakan nggak kebaca, tidak ada sejarah kerusakan. Udah, kita keluar scanner. Cabut lagi. Ini kita pasang guys nih.
normal kembali. Aneh nih, penyakitnya di mana kira-kira? Belum ada nih, penyakitnya belum ketemu. Tapi teman-teman, kalau misalkan lampu di bagian sini dia menyala berantakan, ini dari ini ya, dari soket ini. Nah, kalau lepas kayak gini, tadi tuh, kalau lepas kayak gini di bagian soket ke bagian scanner, soket DLC, di sini akan menyala lampu. Indikator suhu mesin dia nyala, lampu cek engine nyala. Terus di sini ada tulisan error nih, error 1 noh. Nah, ini juga speedometer dia nggak nyala. Ini nih apa, jarumnya tuh. Kalau di bagian kabel sini lepas. Tapi masalahnya ini bukan di sini, masalahnya. Tiba-tiba dia nyala berantakan, terus ini mati. Apakah mungkin kabel ini ada yang putus nyambung gitu? Apakah mungkin? Ini jalurnya ke sini nih. Kayak ecu juga nih jalurnya. RB. Masih penasaran juga nih. Bentar, buka ini dulu nih. Takutnya kabelnya ada yang putus gitu. 12. Kemana Pe? Sekarang belanja tah, shopping.
Nah kayak gini aja, ngelihat kabel di sini aja nih, takut ada yang putus. Tapi ini kabel nggak putus ya, no, di sini aman, aman terkendali. Ini aman, aman. Wih, wah ternyata ini. Tuh. Nyala kayak gini kan? Tuh. Masak, kabel masak. Kendor. Yo, kabel iya yo. Tuh. Kalau yang ini masih kalau soket yang sebelahnya ini dilepas, yang hitam semua aman loh, nggak ada perubahan. Tapi kalau yang ini yang dicabut, nah barulah dia nyala. Tuh, nggak mau hidup. Mungkin kayak gini ya yang dimaksud, mungkin karena ini kendor. Tuh. Pertama yang di sini ada sedikit keraguan, ini kendor tadi soketnya nih. Tuh, kendor satu ya dilepas. Biarkan coba, ini ada kendala nggak nih? Kalau yang kabel hitam polos yang dicabut di sini kan ada 2 soket lubang. Yang 2 kabel dia soket hitam strip putih, yang 2 kabel dia soket hitam polos. Nah, kalau yang hitam strip putih dicabut, ini mesin mati. Oh, di sini nyala. Oke, tuh, nyala semua. Ini kita pasang. Yang ini kita biarkan. Apakah ada kendala apa enggak? Biar kita nguras oli dulu nih. Nguras oli dulu. Sambil nunggu motor ini ada reaksi. Kosong, weh. Kenapa kekosongan? Tuh. Dalamannya kotor. Masuk kagak gua nih, Pe? Masuk. Muat. Hah? Gak usah. Pilek guys. Hah? Minum dulu. Gak boleh, Pi.
Yes. Kok itu? Belum ada reaksi ya? Belum ada reaksi, guys. Apa ya kabel ini kadang nyambung kadang enggak? Kita cek tegangannya dulu. Pengisiannya kita cek. Normalnya di bawah 15, di atas 13 saat mesin hidup. Saat mesin hidup 14, sekian, di bawah 15. 14,6, 14,5, 14,4, 14,2 saat posisi stasioner. Saat digas full di bawah 15. Pengisian normal. Pengisian gak ada masalah, bos. Pengisian. Penasaran nih. Apakah masih ada kabel lain gitu yang putus? Kita buka tangki. Ini udah aman ya, tuh nggak ada kumat lagi loh.
Tuh mati guys nih. Tuh. Hidupin tiba-tiba mati noh. Oh. Tiba-tiba mati dia. Nggak tahu kenapa tadi. Apakah ada yang kegigit tikus atau gimana kabelnya nih? Kabelnya mulus. Masih bawaan pabrik, belum ada gigitan-gigitan tikus. Soket kiprok aman. Ini soket kiprok ada di sini ya guys ya nih. Nih loh. Aman. Kabel-kabel digerak-gerak aman. Kabel-kabel aman. Aman kabel-kabel. Ini tetap kecurigaan ada di bagian sektor sini ya. Tetap kecurigaan ada di bagian sektor sini. Ini di bagian ecu si klipnya udah kagak ada nih. Tuh. Nah, dia kan melotot kayak gini tuh. Ini bagian ecu klipnya gak ada, guys. Tuh, shutter nggak mau nyala. Pengunci ecunya nggak ada klipnya. Tuh. Hah? Tadi tanya di lakban. Makanya tadi dililit pakai lakban. Itu. Oke ya teman-teman nih. Jadi tinggal kita simpulkan aja nih masalahnya. Masalahnya kita simpulkan, kabel semuanya udah kita cek. Di bagian kabel ini kondisi kabelnya masih utuh. Ke yang lain dia masih aman, cuman di bagian soket ecu aja yang bermasalah. Di sini udah dililit pakai lakban, solasi, disambung pula tadi kabel yang ini. Terus di sini ada beberapa yang terkelupas lecet.
gitu. Ada beberapa yang terkelupas lecet. Terus pengunci di bagian sini ini udah nggak ada penguncinya. Jadi kemungkinan saat kena getar-getar dia bisa ada perubahan suatu saat gitu di bagian soket ECU. Nah untuk yang kedua, ini saya menemukan tadi ini kan dibungkus pakai lakban. Ya dibungkus pakai lakban. Ini pas ditarik sedikit aja dia lepas tadi ya. Nah ini kan videonya nggak kita skip dari awal. Saat kita gerakin kayak gini, gelek. Nah ini udah lepas. Kemungkinan ini kadang nempel, kadang enggak di bagian masanya, masa ke bagian aki nih. Nih ada itu. Masa ke bagian aki ini. Ini kan ada dua jalur, kabel hitam polos dan kabel hitam strip putih. Ini tadi yang kendor hitam strip putih. Ditarik gini aja pelan tadi lepas gitu tuh. Nah, jadi baru kemungkinan karena permasalahannya ini adanya yang kita curigai di bagian soket ECU, kabelnya pada terkelupas, dibungkus-bungkus, terus penguncinya udah nggak ada, terus di bagian masa yang ke bagian aki, ke bagian acu, nih, ini kendor. Oke, itu aja sih kecurigaan saya. Saya kira masalahnya di bagian sini, yakin. Nah, ataupun misalkan di sini terjadi permasalahan saat dikendari oleh yang punya, nanti bisa kita cari lagi masalahnya. Nah untuk sementara ini nggak ada masalah, nggak ada trouble. Tuh. Jadi udah dihidupin selama tadi, ini nggak ada masalah. Layaknya normal tuh. Okay. Nah, nanti ketika suatu saat, mudah-mudahan sih ini sembuh penyakitnya di sini aja. Kalau misalkan motor ini nggak ada masalah dikendari oleh yang punya, setelah pulang dari bengkel dari sini berarti fix ya masalahnya dari sini. Dari soket di bagian ECU dia nggak ada penguncinya, nanti kita rapatkan diikat pakai tali ripet boleh gitu tuh ya, nanti ikat dari sini, ikat di sini gerak. Terus yang kedua, kabel masa di bagian sini nih, masa ini kendor, nanti kita kencangkan sekunnya, kita kencangkan. Nah ketika pulang dari bengkel dari sini ini sembuh, berarti fix masalahnya dari dua kabel ini, oke, soket ini. Nah ketika misalkan ada terjadi lagi masalah seperti tadi tidak sembuh, nanti kita buatkan videoannya lagi. Nanti yang punya, nah ini masih proses analisis ya. Kalau misalkan ini terjadi trouble lagi, nanti kita akan cari semaksimal mungkin masalah di bagian mana. Ini juga kita udah maksimal. Ini mudah-mudahan ini teridentifikasi dua masalah ini aja. Kalau misalkan masih ada trouble berarti ada masalah lain gitu. Tapi untuk sejauh ini dicoba-coba nggak ada masalah tuh, udah normal. Ketika ini kita rapatkan dan ini kita rapatkan gitu, nanti ini kita rapatkan secara maksimal lagi, kita kencangkan sekun-sekunnya, ini diikat. Oke, kalau sembuh berarti fix dari ini aja. Nah gitu. Nih adik ya, ini yang punya kita panggil dulu nih. Nah iya, penyakit anu aneh eta ya dari segi kabel iya kendor tadi. Nah cabut dia kendor ya tuh nyala gitu kan, nyala gitu kan tuh. Nah ini kemungkinan tina iya hiji kabel masa iya. Nah kabel masa iya nu kedua ini kan geus penguncina tah, jadi suatu saat kena getaran-getaran dia bisa lepas tuh, karena geus pengunci geus henteu nyetrek tuh, karena mah dia nyetrek ka dia tah. Jadi dia sentilan gitu ta, nyekal kan nyata klik. Nah, iya geus eueuhan tuh. Eueuhan tuh. Jadi suatu saat kena getaran bisa coplok. Yang ke talian pakai ripet. Jadi tadi tengah kabel talian ka dia. Klek. Nah, jeung ieu dipagehan. Iya. Kalau lamun misalkan ieu cager, henteu masalah deui, pokona mah henteu kumat-kumat deui nya. Berarti nya tina dua ieu doang. Tapi lamun misalkan kumat deui, kade deui yang orang siaran di masalahna. Tapi sejauh ieu perkiraan piling orang masalah di doang dua ya. Nah iya dirapihan we nya. Nah ya. Jadi engke lamun aya masalah deui kayak kade deui orang siaran sabari kurang video gede. Lamun misalkan aya videona bagi penonton nih, kalau ada update video terbaru dari motor ini masalahnya seperti ini kumat lagi, nanti kita update. Tapi kalau nggak ada berarti motor ini sembuh total, masalah di bagian sini aja gitu. Kayak ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Kurang lebihnya sama minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lu tuh. Nih, satu lagi.
Kalau misalkan teman-teman, ini kan udah kita jelasin tadi ya, kalau misalkan nih soket di bagian DLC dia terlepas kayak gini, ini juga akan nyala ya. Tuh, nyala semua. Tuh. Jarum speedometer juga nggak akan nyala. Tuh. Tuh. Lampu ini nyala semua, speedometer jarumnya nggak nyala kalau ini lepas. Nah, normal kembali noh. Nah, tapi untuk di bagian sini tadi nggak lepas ya, nggak lepas. Dan teman-teman juga bisa telusuri kalau misalnya ini soketnya nggak lepas, bisa telusuri. Ini kabelnya abu-abu ya, abu-abu putih nih, abu-abu muda. Non ya warna non itu. Hijau muda. Hijau muda ya, bukan abu-abu, hijau muda nih. Agak sedikit buta warna kalau untuk warna-warna yang kayak gini. Hijau muda, muda banget nih. Bisa ditelusuri. Ini jalurnya ke sini nih ke ecu. Kalau misalkan ini terputus di perjalanan, sama dia juga akan melotot seperti tadi. Layaknya seperti soket ini dilepas kayak gini tuh. Tuh. Ini langsungnya kan ke ecu. RPM di bagian sini diatur oleh ecu. Nah, RPM jarum di sini. Nah. Tuh. Tuh. Oke. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, oke? Bye.